Nabi Muhammad membawa syariat Muhammad itu ini bongastuli utami makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak. Jadi akhlaknya orang Nusantara itu sudah baik, disempurnakan lagi dengan apa? Salah satu contohnya itu tadi, orang Nusantara menjunjung tinggi leluhur, ya enggak kan? Budaya leluhur, ya kan, bahwa Piagam Jakarta dengan menyertakan dalam sila pertama Pancasila kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, ini bertentangan dengan ayat itu tadi sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya yang berbahagia dan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita berjumpa dengan Mbah Khalid dan beberapa teman ini dari desa yang nanti akan membahas tentang bagaimana ketika Semar nagih janji. Kemudian bagaimana kalau ternyata negara ini banyak kekurangan atau yang dilanggar oleh para pejabat, para pemangku pemerintahan. Untuk lebih jelasnya, ayo kita simak bersama narasumber. Ada Mbak Khalid, ada Mas Endro, ada wong budut duwe karep, Mas Nabas. Silakan Mbah Khalid untuk menyapa para pemirsa dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ke tempatnya Kang Seniman lagi karena masih kepikiran bagaimana ketika pembicaraan kita soal yang Semar nagih janji, sekarang nagih janjinya kepada siapa gitu. Iya. Ini kepada siapa ini Kang Seniman? Ya nanti dibahas lagi. Biar yang lebih jelas. Ya, jadi kalau yang konten kemarin nagih janjinya kan kepada Jokowi. Iya. Kenapa? Ya karena orang yang perlu ditagih janjinya oleh yang Semar adalah orang yang tidak patuh kepada etika, kepada akhlak. Akhlak siapa? Akhlak Rasulullah yang pada saat dulu itu sudah ada perjanjian yang Semar dan Syekh menyiarkan syariat Muhammad itu tidak boleh dengan dipaksa. Maksudnya sebenarnya agar syariat Muhammad, akhlak Rasulullah itu disiarkan, dikembangkan, didakwahkan itu tidak dengan paksaan, diresapi gitu kan. Jadi kalau tidak patuh pada akhlak yang memang sudah diajarkan oleh Rasulullah sesuai dengan apa yang di hadis Rasulullah ini bongastuli utami makarimal akhlak. Jadi kalau tidak berakhlak maka itu tidak sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibikin oleh yang Semar dan Syekh Subakir, dan itu akan terjadi goro-goro. Tanda-tanda goro-goro ya mungkin sudah bisa dilihat lah sekarang di medsos, begitu ramainya ada ijazah palsu, ada putusan MK yang itu jelas-jelas melanggar etika. Itu kan artinya melanggar etika kan melanggar akhlak gitu. Yang terbaru itu sekarang yang dibahas itu Teddy sebagai pengawal presiden, pengawal Prabowo, kemudian sekarang jadi apa ya? Sekretaris ya. Iya, kementerian. Ya, itu bagian dari yang harus diwaspadai. Jadi mungkin pembahasan kemarin kita kan sudah bicara soal bagaimana sih memaknai sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan itu. Hikmah kebijaksanaan itu kemarin kita sudah ingin kita tegaskan lagi bahwa hikmah kebijaksanaan adalah sebuah saran untuk suatu kebijakan negara yang akan dieksekusi oleh presiden. Kalau zaman Wali Songo, zaman Demak itu sultan, akan dieksekusi itu harus dimusyawarahkan oleh para ahli hikmah, ahli ilmu. Dalam hal ini adalah ulama. Ulama siapa? Ulama orang yang mewarisi ilmunya para nabi. Itu baru disebut ulama. Nah, untuk sekarang ini siapa yang harus memberikan saran-saran kepada sultan, kepada presiden, dan kepada Presiden Prabowo? Kalau
ya kan? Berita yang selama ini berkembang, menteri-menteri akan ketemu presiden saja harus Sulit. melalui koordinator Iya. dan sulit gitu kan. Itu pembantunya yang akan melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada presiden, harus banyak konsultasi. Padahal kebijakan di tingkat negara itu kan sangat kompleks masalahnya. Itulah pentingnya ilmunya ulama itu mewarnai ada di situ. Agar apa? Itu tadi yang semar biar tidak nagih janji. Sebab kalau nagih janji kok janji yang tidak ditepati, itu yang akan timbul itu kan goro-goro. Nah, itu kita menghindari goro-goro, itulah yang mestinya itu tadi mendengar. Mungkin Kang Seniman ada yang pendapat lain ya? Ya, menanggapi nggih Mbak Yai. Iya, iya. Menanggapi dari tadi yang dipaparkan Mbak Yai, satu, beliau tanya, nah Semar nagih janjinya ke siapa? Menurut saya jawabannya gampang, dia yang berjanji siapa. Jadi Semar perjanjiannya kan sama Syekh Subakir dalam konteks penyebaran syariat Muhammad. Nah, makanya yang ditagih janji ya Syekh Subakir dan semua pengikutnya yang mengikuti ajaran Syekh Subakir itu. Artinya ya kita semua yang mengaku bukan kepada Jokowi, bukan kepada perorangan, tapi kepada semua orang yang mengikuti ajaran yang disebarkan oleh Syekh Subakir dan ulama-ulama terdahulu. Nah, janjinya apa? Janjinya untuk menyebarkan syariat Muhammad berdampingan dengan tradisi dan budaya Nusantara. Makanya ketika kita sudah berperilaku menyimpang dari perjanjian itu, artinya kita mengkhianati perjanjian Syekh Subakir dan yang Semar, ya wajar kalau yang Semar nagih janji. Pejabat dan masyarakat sekarang ini masih sesuai enggak sih dengan dulu? Ya kalau menurut saya ya konteksnya pejabat itu kan juga berdasarnya masyarakat, artinya pejabat dan masyarakat memang kebanyakan sudah tidak sesuai dengan akhlak yang diajarkan oleh Syekh Subakir dan yang Semar itu yang sudah disepakati. Akhirnya makanya kayak pagi tadi Sanjang akan sudah muncul banyak tanda-tanda goro-goro ya kalau dilihat dari sisi pandang itu mungkin ya misalnya tragedi Kanjuruhan itu orang ratusan meninggal, terus pesantren yang ambruk ya itu bagian dari arah menuju goro-goro, arah menuju penagihan janji untuk meluruskan perjanjian ya bisa saja. Sekarang yang diramai di media sosial itu kan ada adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Apa ini tanda-tanda akan ada goro-goro ya? Kalau itu politik, Mbak. Politik. Jadi, ya. Kalau politik di tingkat nasional, saya berkomentar dengan kapasitas saya yang pengetahuannya lokal, hanya tidak akan tepat sasaran. Dan tapi kalau sampai ada goro-goro ya kira-kira. Ya saya berharap nggak ada goro-goro. Saya berharap kita ya selaku masyarakat dan pejabat memperbaiki diri sebelum terjadi goro-goro, sehingga goro-goro atau gonjang-ganjing itu ya dapat dihindari. Ya mudah-mudahan dihindari. Tadi Jiran sudah menjelaskan sampai apa kalau kemudian ini tidak dilakukan dengan menggunakan akhlak, maka akan terjadi goro-goro. Nah, kemudian tadi bicara soal janji ya, janji pejabat ini pada siapa? Ya paling tidak ada sumpah toh. Loh iya kan ada sumpah. Iya, akan patuh kepada Undang-Undang Dasar 45 iya. Pancasila. Iya. Terutama Pancasila itu. Jadi semua pejabat aparat negara semuanya kan sekarang harus bersumpah menjunjung Pancasila. Terutama yang ini, kalau ketuhanan yang Maha Esa semua orang sudah ngaku bertuhan lah. Iya. Tapi jauh lebih pentingnya untuk hidup bermasyarakat itu kan pada sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Satu diksi ini yang harus dipahami, karena dari sila keempat Pancasila ini yang saya menangkap ilmu hikmah yang harus dipakai sebagai rujukan, sebagai landasan bertindak melaksanakan tugas sebagai aparat negara, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini landasan sila keempat ini yang jangan ditinggalkan.
Jadi kalau di level presiden bagaimana sih melaksanakan ini? Jadi kalau bahasan yang di video sebelumnya saya kan sudah menyampaikan tegaknya suatu negara berdasarkan 4 pilar gitu kan. Ilmunya ulama, adilnya pemimpin, kedermawanan orang kaya, dan doanya rakyat miskin. Ini harus ditafsirkan dalam yang lebih kontekstual sekarang ini. Pemimpin yang adil itu haruslah dimusyawarahkan segala kebijaksanaannya itu, tidak hanya adil menurut dirinya sendiri, adil menurut ahli hikmah gitu kan. Untuk menciptakan kemanusiaan yang adil dan beradab butuh ilmunya ulama, ya kan. Untuk mewujudkan bagaimana sih persatuan Indonesia itu dibangun butuh saran ilmunya ulama dengan perkembangan geopolitik yang sekarang ini tidak menentu. Butuh ahli-ahli, orang yang menep pikirannya, ahli hikmah, punya cara berpikir nubuat, istilahnya cara berpikir yang profetik, tidak sekedar verbalistik. Verbalistik itu gini ya, sudah sesuai dengan undang-undang, yang penting sudah sesuai dengan konstitusi. Padahal batasan umur sesuai konstitusi itu hanya ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi agar batas wapres presiden harus 40 tahun minimal bisa diganti gitu kan. Secara konstitusi betul, verbalistiknya benar, tapi profetiknya itu yang bertentangan, kembali bertentangan dengan etika, bertentangan dengan akhlak. Karena mengubah aturan hanya untuk mendapatkan sebuah jabatan itu sudah bertentangan dengan akhlak. Jadi kalau sudah melihat kayak begini, usulan-usulan dari para sepuh ya, purnawirawan jenderal TNI yang di situ ada Pak Trisno, itu kan orang yang sudah sepuh, sudah tidak berkepentingan apapun. Agar apa? Kembali ke Undang-Undang Dasar 45 sebelum diubah, kemudian majulkan wapres yang melanggar konstitusi gitu kan, yang melanggar etika, melanggar akhlak yang sudah disepakati sejak zaman dulu itu kan. Ini akhlak mulia yang seperti ini yang tidak boleh dilanggar, sebab kalau itu dilanggar ini akan ditagih janjinya, sudah mengingkari janji gitu. Kira-kira itu Kang. Ya, jadi ya mudah-mudahan nanti tidak terjadi apa-apa lah. Amin. Ini ada teman ya, kelompok DKR. Bisa jadi sebenarnya pintar. Mas Nur, seorang pemimpin, siap memimpin itu kan harusnya siap mengabdi. Yang namanya mengabdi yaitu ya melindungi dan mengayomi. Tidak mengharapkan. Untuk orang yang benar-benar berilmu, berakhlak itu tidak mengharapkan apapun dari harta, jabatan ataupun uang, kan begitu Pak. Mengabdi ya mengabdi, memimpin ya melindungi, mengayomi dan melindungi itu maknanya luas. Mengayomi dari fisiknya, kemakmurannya, kesehatannya, pendidikannya, dan lain-lain, kan begitu. Sebenarnya sudah dirumuskan kan di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, maka disusunlah, mencerdaskan kehidupan bangsa, maka disusunlah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kepada itu tadi kan, Pancasila itu sudah dirumuskan. Tapi persoalannya yaitu tadi, sudahkah penyelenggara negara ini kan melaksanakan janjinya untuk itu tadi patuh pada Pancasila? Ya, dalam hal melaksanakan sila keempat saja gitu kan. Oke, itu perwujudannya sekarang ada di DPR, DPRD, ada DPD, kan, DPRD provinsi, kabupaten. Sudahkah mereka melaksanakan musyawarah, betul-betul musyawarah, mendengar suara rakyat, agar suara rakyat ini bisa ditampung, mendapatkan rasa memiliki kepada
negara, sehingga mereka rakyat kecil bisa ikhlas berdoa. Rakyat kecil ikhlas berdoa ya kalau pemimpinnya memang sudah bersikap adil dan bijaksana, ya kan? Dan terutama unsur ketiganya, kedermawanan orang kaya itu, bagaimana oligarki itu tidak semakin rakus. Ya kalau semuanya harus berjalan beriringan, ilmunya ulama dipakai, kebijaksanaan adilnya pemimpin itu diwujudkan, dijabarkan, kedermawanan orang kaya itu mana sekarang itu yang jauh lebih penting adalah bagaimana para oligarki itu tidak istilahnya mengeksploitasi rakyat, memeras rakyat gitu kan, langsung atau tidak langsung. Baru rakyat itu akan ikhlas berdoa untuk kemajuan bersama. Itu saya yakin teori yang ya wong itu hadis ya. Jadi saya percaya itu tadi. Untuk sementara yang saya ketahui, seorang pemimpin saya sebagai untuk sekarang ini kan berlomba-lomba untuk menumpuk harta, bukan mengedarkan harta untuk kesejahteraan rakyatnya. Saya kok masih mempunyai harta baru 2 kali turunan, saya harus mengejar sampai 3 turunan, saya mengejar harus sampai 5 turunan, sana lagi harus mengejar sampai 7 turunan. Untuk menumpuk-numpuk itu bukan untuk diedarkan, untuk mensejahterakan masyarakatnya. Juga sih kalau kondisinya seperti itu tadi. Gimana Mas? Kenyataannya seperti itu apa enggak? Ya kondisi sekarang memang orang-orang pemerintahan memang ada yang seperti itu. Tapi kalau merujuk kembali memang inti pembicaraan bagi tadi bahwa kembali ke undang-undang dasar, ya memang sebenarnya undang-undang dasar itu kan memang dirumuskan dengan penuh kebijaksanaan, ya memang tidak perlu dirubah. Saya pun ingin seperti itu. Tapi kan dinamika politik kan tidak bisa terhindarkan, karena politik ya siapa yang berkuasa itu yang. Terus juga tentang tadi Pancasila, ya memang saya itu kalau membaca Pancasila itu saya kadang sampai bulu-buluhan itu merinding, karena bagaimana sila-sila itu dirumuskan itu menurut saya yang merumuskan itu benar-benar orang yang dekat dengan Tuhan. Iya, betul-betul ulama itu. Kalau saya berpendapat itu ulama yang merumuskan itu. Betul. Karena misalnya saya dari ketuhanan yang Maha Esa. Itu artinya ketuhanan yang Maha Esa, saya memahaminya bahwa itu bukan orang Indonesia harus punya agama, tapi menurut saya adalah orang manusia itu harus mengenal Tuhan. Setelah mengenal Tuhan itu ya kita pasti masuk ke sila kedua, yaitu bahwa punya rasa kemanusiaan. Setelah punya rasa kemanusiaan ya pasti kita ingin merangkul semua manusia untuk bersatu dalam kemakmuran sebuah negara. Semua manusia adalah saudara. Dan saudara manusia. Nah, apalagi yang keempat itu Mbak. Itu kan permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmah. Orang yang punya hikmah itu yang bisa bijaksana itu orang yang sudah punya hikmah, yang sudah mengenal Tuhan itu, baru dia bisa bijaksana dan sudah selesai dengan dirinya sendiri. Kalau sudah mengenal pasti selesai dengan dirinya, baru dia bisa memiliki kebijaksanaan. Nah, itulah kalau itu kan pasti keadilan terwujud. Makanya saya bulu kudus saya merinding Pak kalau saya membahas Pancasila. Sama. Jadi saya benar-benar itu tinggalan luhur nenek moyang kita. Jadi saya kan ingat ketika lagu Indonesia Raya dinyanyikan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwanya dulu kan? Betul. Ini yang saya sampai sekarang gitu kan, itu harus sinkron antara Pancasila dan Indonesia Raya. Kalau
tidak perlu ilmu yang muluk-muluk, Betul. tapi yang keseharian sudah diajarkan kepada anak-anak, kepada ayo resapi kembali. Kalau saya sih berpikir itu agar apa? Ya ini kan implementasi dari perjanjian itu. Iya, Sebagai iya betul. Dari ketauhidan dengan akhlak dan pelestarian budaya lokal. Pelestarian budaya lokal, akhlak, etika, Hmm. budaya lokal dulu kita di Nusantara itu sudah sangat arif. Nah iya makanya Iya ini kan? kan kalau ditarik Nilai Pak, luhur gitu. betul. Kalau ditarik itu yang Semar Nagih Janji apa? Ya budaya lokal ditinggal. Betul. Makanya Nah, yang itu. Semar Nagih Janji kan. Ngeri kan? Nanti ada Sekarang apa ada anak-anak depan lewat orang tua gini kan nggak ada, udah ditinggalkan. Nah, itulah. makanya yang Semar Nagih Janji itu masuk akal. Ngeri kali kalau memang nagih janjinya ini, karena beberapa teman yang paham terhadap hal-hal yang sifatnya supernatural kayak itu, hitungannya ini tahun 2025 2026 ini itu akan ada apa, karena 500 tahun setelah perjanjian itu nanti akan nagih janji gitu. Kalau itu tadi meninggalkan budaya kearifan budaya Tinggalan luhur. leluhur. Soal kearifan Pak, Ya, berita yang beredar di YouTube ini kan ternyata sudah ada penambangan yang luar biasa di Banten, iya, di belakang sekolahan. ya, Ternyata itu ilegal Pak. ya. Itulah betapa rakusnya para oligarki, orang kaya yang sudah jadi melihat alam ini hanyalah eksploitasi, sumber eksploitasi untuk menumpuk kekayaan. Yang ngerikan itu, jadi tanda-tanda yang Semar akan nagih janji kepada kita kayaknya kok sudah dekat ya. Apalagi gini Pak, kalau kemudian tambang pasir besi di Urut ini terjadi, Ya, luar biasa, karena Ya, mudah-mudahan. akan merusak kalau terjadi pasirnya digeruk, lautnya ke utara. ya. Kenapa kok orang sangat ambisi sekali, sangat haus untuk bagaimana mengeksploitasi tambang pasir besi di pantai selatan? Yaitu kembali tidak ada kedermawanannya orang kaya. Ketika dia dermawan, artinya dermawan bukan harus bagi-bagi uang gitu loh, tidak rakus gitu kan, tidak rakus, bahwa di situ ada fungsi konservasi yang harus dijaga. Itu nilai-nilai luhur kayak begitu itu kan yang sebenarnya orang secara kearifan lokal sini itu kan menjunjung tinggi Pak. Iya. Namanya gumuk itu kayak apa dulu itu, orang sangat menjaga itu karena ada fungsinya secara alami. Nenek-nenek kita, leluhur kita dulu itu sudah paham itu, sehingga sangat menghormati itu. Tapi ketika ada orang kaya yang rakus, serakah, yang dilihat di situ, wah ini bisa mendatangkan uang. Ngeri ya emang, itu tanda-tanda kayak gini ini ngeri gitu. Jadi ya kembalilah saya pikir ini kan gini loh. Jadi terkait itu dengan Pancasila, saya ingat Permadi menyebut kalau Pak Prabowo itu adalah Soekarno kecil. Ketika bicara Soekarno kecil, yang saya ingat ajaran paling mendasar sampai sekarang ini sebenarnya trisaktinya Bung Karno itu berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang kebudayaan. Budaya ini tetap menjadi 3 pilar utama untuk pokoknya sebuah negara. Ulangi Pak, apa? Trisakti Bung Karno itu berdaulat di bidang politik, Bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang kebudayaan gitu. Karena itulah dulu orang mengenal, sampai sekarang orang juga masih mencari-cari yang namanya tongkat komando. Jadi tongkat komando bentuknya ya kayak gini, tongkat komando Bung Karno. Tapi ini bukan punya Bung Karno. Bukan, ini bukan. Kalau ini bukan emas, tapi dari Kuningan, ada tulisannya Bismillah. Satu bidang ada 2 Bismillah, bidang yang satunya juga ada Bismillah 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau saya memaknai itu simbol Al-Amin. Al-Amin itu dapat dipercaya, komando amanah. Kalau ini mengingatkan kepada peristiwa Rasulullah sebelum diangkat jadi
Rasul itu Nabi Muhammad sebelum diangkat jadi Rasul mendapat gelar Al-Amin hanya karena menggelar surban, mengangkat Hajar Aswad. 4 tokoh Quraisy yang akan berperang, berebut untuk mengangkat itu kan mau perang itu sampai akhirnya Rasulullah datang diberi hak untuk mengangkat itu, tapi digelarkan surban dan diangkat bersama. Ya, saya hanya tinggal berharap bahwa pada saatnya nanti dan harus mulai sekarang ini Presiden Prabowo yang mendadak sultan. Kenapa mendadak sultan? Ya harus bagaimana belajar kepada para sultan yang mau mendengar dari para ahli hikmah, Wali Songo terutama, referensinya ambil kerajaan Demak. Dalam sisi positifnya adalah mengambil keputusan harus berdasarkan kepada ilmunya ulama, ya kan? Itu penjabarannya sekarang ini. Ya, saya hanya berharap bahwa One Team Press itu yang sekarang diubah menjadi staf sus presiden, ya pilihlah orang-orang yang bisa didengar suaranya, ahli hikmah dari berbagai latar belakang kebudayaan, berbagai latar belakang agama, yang sudah selesai dengan dirinya sendiri untuk mengadakan musyawarah, mampu mengambil sebuah kebijakan besar yang strategis itu harus dengan ilmunya ulama itu. Jadi kalau sekarang hanya tadi Kang Seniman bicara soal Mayor Teddy, kok hanya dari satu pintu, ya, di YouTube aja lah ya. itu ditugasi untuk bagaimana bisa mengumpulkan para ahli hikmah itu untuk didengar apa fatwa-fatwanya sebelum kebijakan dilaksanakan, diputuskan, dieksekusi. Dengarkan ilmunya itu. Dan bahwa Presiden Prabowo itu menurut Mbah Permati, saya ingat betul Pak Prabowo itu adalah Bung Karno kecil. Kalau memang sudah mendapatkan julukan itu, dan saya yakin dalam bukunya pun sebenarnya nasionalismenya tidak diragukan, dan itu tidak kalah dengan Bung Karno lah nasionalismenya, terutama di dalam hal Trisakti. Trisakti itu berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Nah, berkepribadian di bidang kebudayaan inilah yang erat kaitannya dengan budaya, nilai-nilai yang selama ini sudah dijadikan perjanjian luhur antara Sesubaget dan Eyang Semar itu. Terutama boleh Islam tapi jangan jadi orang Arab, gitu kan. Kalau Bung Karno mengatakan itu, artinya sebenarnya menjunjung nilai-nilai luhur peradaban bangsa Nusantara yang memang sudah luhur. Karena Nabi Muhammad membawa syariat Muhammad itu ini bungastuli utami makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak. Jadi akhlaknya orang Nusantara itu sudah baik, disempurnakan lagi dengan apa? Salah satu contohnya itu tadi, orang Nusantara menjunjung tinggi leluhur, ya enggak kan? Budaya leluhur, ya kan? Menjunjung tinggi. Karena itulah kalau dalam tahlilan yang dikembangkan oleh terutama ini orang-orang NU dari Durya Wali Songo gitu, pasti tahlilan. Dalam tahlil tawasul kepada leluhur-leluhur, kepada Rasulullah, kepada Syekh Abdul Qadir dan para wali, orang tua pasti, kakek nenek, mbah buyut, nenek-nenek itu. Terus Fatihah, Falak bin Nas, Alif Lam Mim, ayat kursi. Nah, terus la ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy. La ikraha fiddin itu ayat yang selalu dibaca dalam tahlilan komplit itu. Tidak ada paksaan di dalam hal beragama. Ada di dalam Al-Quran, makanya kemarin kan saya sudah sampaikan ke Kang Seniman bahwa Piagam Jakarta dengan menyertakan dalam sila pertama Pancasila kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, ini bertentangan dengan ayat itu tadi sebenarnya. Sehingga Pancasila ya harus cukup ketuhanan yang Maha Esa. Itu sudah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia dulu itu sudah bertauhid, Pak.
mengimani Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Satu, itu tan kenokinoyo, itu kan itu laisa kamitslihi syai'un. Itu yang saya yakini landasan dari berkepribadian di bidang kebudayaan, landasannya itu, Pak. Kira-kira bisa diterima enggak gitu loh? Gimana Kang Seniman? Ya, jadi kembali saya pikir gini Kang Seniman, kesimpulan saya itu kok agar tidak terjadi goro-goro, pegangilah Trisakti yang ketiga itu, berkepribadian di bidang kebudayaan. Bangunkan ini karena dari sinilah sebenarnya yang sering kita nyanyikan Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, baru bangun badannya, jiwanya dulu, biar akhlaknya itu muncul, dikedepankan akhlak. Jadi ya tidak ada korupsi berangkatnya itu karena dari tidak adanya akhlak kok. Bangun jiwa-jiwa luhur. Jiwanya bangun dulu, jiwa-jiwa luhur yang diinspirasi oleh ajaran-ajaran leluhur itu kan. Kalau dasarnya itu berkepribadian di bidang kebudayaan, kita hayati betul. Kalau tahlilan la ikrah hafidin itu dibaca Kang Seniman. Insya Allah yang kelar orang lagi jadi ya Mbak. Ya, tidak ada goro-goro. Gara-gara. Biar tidak ada goro-goro, itu resapi itu tadi. Saya pikir yang itu Kang Seniman. Oke, terima kasih. Pemirsa, demikian tadi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan, mohon kritik dan saran atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.